Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu contoh soal tentang lingkaran sebagai berikut. Nah, jika diketahui sebuah lingkaran dan juga persegi, ya, persegi ini panjangnya 10 cm, posisinya seperti ini. Nah, yang ditanya adalah berapakah luas lingkaran tersebut, ya. Baik, ini dia pilihan jawabannya. Silakan teman-teman kalau mau mencoba terlebih dahulu boleh di post dulu video ini, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Nah, baik ya. Jadi ini ada dua cara ya paling tidak di video ini. Nanti teman-teman boleh pilih mana cara yang menurut teman-teman itu lebih nyaman seperti itu. Baik, jadi boleh ini untuk mencari luas lingkaran, maka kita perlu jari-jari kan. Nah, jadi hati-hati ya, ini ada tipuan pandangan ya. Titik pusat dari lingkaran itu beda dengan titik pusat dari persegi ya, tentu saja. Nah, jadi coba sekarang kita perhatikan dulu lingkaran ini ya, kira-kira titik pusatnya di sini. Ya enggak? Nah, baik, kemudian boleh kita hubungkan ini dari sini ke sini. Ini adalah diameternya tentunya ya. Berarti dari sini ke sini tuh jari-jari gitu ya. Jadi boleh kita tulis dari sini ke sini itu adalah R ya, jari-jari. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat dari sini ke sini itu adalah 10. Ya, kalau kita teruskan ini ke sini ya. Nah, kelihatan ya, kalau dari sini ke sini itu jari-jari, sementara itu nah, sebut saja ini kita beri nama ini O, ini sebut saja A, ini B ya, boleh penamanya bebas. Maka kalau dari A ke sebut saja di sini D itu adalah 10 ya, karena dia nggak lain adalah panjang sisi persegi tersebut ya. Berarti ya kalau dari O ke D itu R, maka dari A ke O itu adalah AD kita kurangkan dengan OD alias 10 dikurang R. Oke. Nah, kemudian ya, dari sini ke sini itu adalah 10 ya. Jadi ini sama ya, berarti dari A ke B itu adalah 5. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan segitiga ini ya. Segitiga ya. A, O, B, tentunya dia segitiga siku-siku ya enggak. Jadi coba kita pandang segitiga ya, saya tulis segitiga seperti ini ya, ini bukan delta ya, tapi lambang segitiga gitu aja ya. A, O, B, maka rumus Pitagoras di sini berlaku ya. Berarti ya, AO kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan OB kuadrat ya. Berarti kita punya 10 dikurang R kuadrat ditambah AB yaitu 5 kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Ini kita jabarkan yaitu 100 dikurang 20R ditambah R kuadrat ya, selesai ya, ditambah 25 sama dengan R kuadrat. Nah, kita lihat ya, ruas kiri dan ruas kanan ini ya bisa kita coret ya, ini menjadi 0. Kemudian ini 100 ditambah 25 itu 125, berarti kita punya 125 dikurang 20R sama dengan 0, atau 20R sama dengan 125 dan R-nya adalah 125 dibagi 20 ya. Sama-sama kita bagi 5. Hasilnya adalah 25/4. Nah, itu adalah jari-jari lingkaran yang dimaksud. Sehingga luas lingkaran kita yang enggak lain adalah V R kuadrat ya, yaitu V dikalikan 25/4 dikalikan 25/4 ya. Hasilnya adalah 625
4/16V ya. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah pilihan E. Baik ya, itu cara yang pertama. Nah, kemudian ya, bisa juga kita gunakan cara yang lain ya. Bisa jadi pada saat ujian teman-teman tidak kepikiran ini gitu ya, tetapi melihat hal yang lain, itu tidak mengapa ya. Baik, mari kita lihat cara yang kedua. Baik, nah sekarang kita lihat cara yang kedua ya. Misalkan ya, teman-teman lebih berfokus pada sifat-sifat persegi ini ya. Jadi yang pertama ya, teman-teman melihatnya ini kalau kita hubungkan ya, itu berarti diagonal persegi ya. Tentunya kalau sisi persegi itu 10, maka diagonal perseginya adalah 10/2 ya. Sehingga ya, kalau ini ya kita bagi 2 ya, tengah-tengahnya ini, maka ini adalah 5/2 ya. Oke, ini pusat persegi tersebut ya. Sebut saja ini, kita beri nama D misalkan ya. Jadi ini 5/2 ya. Baik. Nah, kemudian ya, kalau misalkan ini kita bagi ya, atau kita buat garis seperti ini ya. Nah, atau kita beri nama dulu lah. Ini sebut saja, kalau pusat lingkarannya itu di sini ya. Nah, sebut saja ini O. Kemudian di sini sebut saja A, B, C. Nah, teman-teman juga bisa melihat ya, dari B ke A ya, itu adalah diagonal persegi yang atas ini ya, persegi panjang tepatnya ya. Sebut saja ini kita beri nama E ya. Sehingga kita bisa melihat ya, ruas garis AB ini itu adalah ya 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya, yaitu 125 ya, diakarkan ya, berarti kita punya 5/5 ya untuk AB ya. Nah, kemudian ya, kalau ini kita hubungkan B ke O, itu adalah jari-jari ya. Kalau kita teruskan ya, ini kita teruskan, maka kita punya diameter lingkaran ya. Atau ini tentunya jari-jari yang akan kita cari. Oke. Dari A ke D itu tentunya 5 ya. Sementara itu dari O ke A itu nggak lain adalah jari-jari ya. Dari O ke A itu adalah jari-jari. Nah, kita bisa pandang segitiga ABD ya. Di sini ada sudut alfa. Dan sudut alfa itu ya, kalau kita lihat segitiga yang lainnya, yaitu segitiga OAB ya, dia berhimpit ya. Jadi maksudnya sudut alfa ini merupakan milik bersama antara segitiga DAB dan OAB ya. Jadi kalau kita tahu berapa cos alfa, maka kita akan dapat nanti R-nya ya. Oke, coba sekarang kita perhatikan satu persatu ya. Untuk yang pertama, pandang segitiga DAB. Pandang segitiga DAB ya. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus ya, kita perhatikan segitiga DAB ini, berarti kita punya 5/2 kuadrat itu sama dengan ya, sisi yang mengapitnya yaitu 5/5 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 kali sisi yang mengapitnya yaitu 5/5 kalikan 5 cos alfa.
Oke, ini kita kuadratkan berarti 25 kali 2 ya, 50. Ya, ini 25 kalikan 5 ya, 125. Ya, tambah 25. Ini 10 kalikan 5 berarti ini 50 akar 5 cos alfa. Ya, berarti kita punya 125 tambah 25 ini adalah 150, pindahkan ke kiri. Berarti kita punya min 100 sama dengan min 50 akar 5 cos alfa, atau dengan demikian kita tahu ya, nilai cos alfa adalah min 100 dibagi min 50 akar 5. Ya, berarti cos alfa adalah ya min 100 dibagi min 50 akar 5. Ya, sama-sama bagi min 50, berarti kita punya 2 per akar 5. Nah, itu kalau berdasarkan segitiga DAB. Nah, sekarang kita pandang segitiga yang lainnya, ya, yaitu segitiga OAB. OAB, ya, maka kita gunakan aturan kosinusnya juga, ya, berarti sisi di depan sudut alfa yaitu R kuadrat sama dengan sisi yang mengapit, ya, berarti 5 akar 5 kuadrat ditambah OA kuadrat ya, R kuadrat gitu ya, dikurang 2 kali sisi yang mengapitnya 5 akar 5 kalikan R kalikan cos alfa. Nah, kita lihat ruas kiri ada R kuadrat, ruas kanan ada R kuadrat, berarti kita bisa cancel out, ini menjadi 0 seperti itu. Berarti kita punya 5 kuadrat yaitu 25 dikalikan 5 ini 125 ya, kemudian ini dikurang 10 akar 5 kalikan R. Nah, cos alfanya kita masukkan nilai 2 per akar 5 ya. Nah, sehingga ini bisa kita coret ya, berarti kita punya 125 ya, kemudian ini min 20 R ya, berarti R nya ya adalah, atau boleh kita tulis 20 R sama dengan 125, atau R nya adalah 125 dibagi 20, yaitu sama-sama bagi 5, 25 per 4 ya. Nah, jadi dengan demikian saya tulis di sini ya, luas lingkaran ya, yaitu V R kuadrat ya, sama dengan V kalikan 25 per 4 kalikan 25 per 4 ya, yaitu 625 per 16 V. Baik ya, jadi jawabannya sama dengan cara yang pertama tadi ya, tetapi ini memberikan pilihan ya, opsi bagi teman-teman. Kalau saya lebih suka memang yang cara pertama tadi ya, karena memang lebih sederhana ya, lebih ringkas dan langsung ke sasaran gitu ya. Akan tetapi ya, bisa jadi ya konsep dengan menggunakan aturan kosinus ini ya, bisa jadi diperlukan di masa yang akan datang seperti itu ya. Baik, mungkin itu pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.